Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, jamaah, demikian juga kaum muslimin dimanapun berada, yang berbahagia, yang semoga kita semua mendapatkan curahan rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ya. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pesan kami untuk kita semua, marilah kita untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Jalla wa Ala. Semoga salawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Demikian juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema pengajian pada kesempatan malam hari ini merupakan tema ke-20 dengan kitab yang kita kaji, yaitu kitab Qawaid Nabawiyah, kaidah-kaidah nabawi, yang berisi 50 kaidah mengenai ilmu, akhlak dan perilaku. Ini kita sudah sampai kepada tema yang ke-20 atau maknanya adalah kaidah yang bersumberkan dari hadis Rasulullah yang ke-20. Sebagaimana tadi disampaikan, judulnya apa, Ibu? Bersemangat dalam hal yang bermanfaat. Bersemangat dalam hal yang bermanfaat. Ini secara lengkapnya adalah bersemangat dalam hal yang bermanfaat dan meminta pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Jadi pembahasan kita kali ini sebenarnya secara global terbagi menjadi dua. Pembahasan pertama adalah penjelasan tentang kalimat bersemangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu. Kemudian yang kedua, mintalah pertolongan kepada Allah. Ini. Judul ini diambil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita bacakan secara lengkap dulu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Minal mu'minid dha'if. Wa fi kullin khair. Mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Apa? Diulangi coba. Mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah.
Paham sampai sini? Ya. Jadi awalnya itu hadisnya seperti itu lengkapnya. Wa fi kullin khair. Dalam segala sesuatu itu ada kebaikan. Maka Rasulullah mengatakan, yang ini menjadi tema kita kali ini di hadis berikutnya, ihris ala ma yanfa'uka. Coba diulangi, ihris. Sakit ulangi betul? Ihris. Coba 1 2 3. Ihris ala ma yanfa'uka. Nah, gitu ya. Ihris itu artinya semangatlah, bersemangatlah ala ma yanfa'uka, terhadap perkara yang bermanfaat untuk dirimu. Apa artinya? Bersemangatlah. Ulangi ya. Bersemangatlah dalam perkara yang bermanfaat bagimu. Ya, bersemangatlah dalam perkara yang bermanfaat bagimu. Nah, dengan metode ulang itu paling tidak nanti ada yang nyantel gitu. Oh, tadi pengajiannya nopo? Bersemangat dalam hal yang bermanfaat. Ya. Wasta'in billah, coba. Wasta'in billah. Ya, artinya nopo? Dan mintalah pertolongan kepada Allah, coba. Mintalah pertolongan kepada Allah. Ini cukup sampai sini dulu. Ini pembahasan kita hanya ini sebenarnya di tengah-tengah. Jadi bersemangatlah dalam hal yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah. Ini dua hal yang saling berkaitan. Ya. Jadi jangan lupa kita itu minta pertolongan kepada Allah. Benar, kita lanjutkan hadis secara lengkapnya dulu ya. Tapi pembahasannya tadi ya. Nah, ini nggak perlu diikuti nggak apa. Wa in asobaka maaf, wala ta'jiz, dan jangan lemah. Minta pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Wa in asobaka syai'un, jika ada sesuatu yang menimpa dirimu, fala taqul, jangan sekali-kali mengatakan ini lau anni fa'altu kada kana kada wa kada. Kalau ada sesuatu yang menimpa dirimu, jangan sekali-kali mengatakan seandainya aku tidak melakukan ini, niscaya tidak terjadi ini dan itu. Paham sampai sini maksudnya? Jadi kalau kita tertimpa sesuatu, mengalami sesuatu, jangan sekali-kali mengatakan nek aku ora kaya kiye sih, dadi ora kaya kiye. Paham ya? Itu maknanya apa? Seperti tidak terima dengan apa? Tidak takdir. Mengatakan seandainya, bahasa Jawa ini sih nama bahasa Banyumas. Seandainya, enggane aku ora kaya kiye itu dadi ora kaya kiye. Padahal semua segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita tadi bersemangat dalam perkara yang bermanfaat, minta pertolongan kepada Allah. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah. Jangan sekali-kali mengatakan enggane si ora kaya kiye, dadi ora kaya kiye. Enggane aku kaya kiye, dadi kaya kiye. Belum tentu juga. Gitu nggih. Nah. Dan Rasulullah memberikan jalan keluar atau solusi, petunjuk. Walakin kul, akan tetapi katakan. Ya, ini yang baik. Kalau terjadi sesuatu pada diri kita, ini ucapan yang baik. Apa? Qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Apa? Qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Ini doa ya. Bisa diamalkan kalau apa? Kita penting nih, mungkin perlu diulangi. Qaddarallahu atau qadarullah ya. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Qadarullahu wa ma syaa fa'al. Bisa qadarullahi wa ma syaa fa'al atau qadarullahu wa ma syaa fa'al. Atau kabarnya qadarullah. Sudah ditakdirkan oleh Allah. Apa yang Allah kehendaki, Allah berbuat. Seperti itu. Tidak perlu mengatakan apa-apa. Enggak. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ternyata dampaknya kita ngomong enggane, gitu nggih. Kata Rasulullah, fa inna law taftahu amala syaiton. Omongan enggane niku ndadosaken napa kejahatan setan, membuka pintu setan. Perkataan orang enggane atau seandainya karena meratapi takdir, tidak terima dengan takdir, itu apa? Membuka pintu setan. Jadi jangan heran orang yang kadu ngomong seperti itu nanti akan dipermainkan oleh setan. Ya. Ini petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Paham ya sampai sini? Nah, sekarang kita fokus kepada pembahasan dua kalimat tadi. Apa tadi? Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz. Atau wala ta'jiz. Bersemangatlah terhadap hal yang bermanfaat untukmu, minta pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Karena tadi apa? Mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah gitu. Lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelum kita membahas panjang lebar tentang hadis yang mulia ini, para ulama telah memberikan peringatan. Di antaranya adalah al-ibshihi. Wallahu a'lam bishawab. Ini di era tahun berapa beliau hidup ya. Tetapi di sini disebutkan, dinukilkan di sini al-ibshihi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan yang artinya waspadalah dari majelis atau waspadalah berteman dengan orang yang lemah. Kira-kira lemah di sini apakah lemah dari sisi fisik atau lemah dari sisi apa? Iman, betul. Karena al-mu'minul qawi menunjukkan apa? Iman lemah atau tidaknya. Mukmin yang kuat maksudnya adalah keimanan yang kuat. Meskipun juga tidak dipungkiri, orang mukmin juga kalau bisa badannya kuat. Karena akan bermanfaat ketika badannya kuat. Ya. Tapi lebih utama adalah iman. Waspadalah, jangan berteman dengan orang yang lemah imannya, mental dan tekadnya. Jadi tidak punya cita-cita. Apa bahasanya itu? Tidak punya semangat begitu. Lemah, tidak punya semangat. Karena siapa yang tinggal bersama orang yang lemah tadi, imannya, cita-citanya, mental dan tekadnya, ia akan tertular penyakit lemahnya tadi. Paham ya? Ya, misalkan nih anak sekolah, misalkan si A awalnya rajin, berteman dengan si B yang malas-malesan, akhirnya si A jadi ikut malas misalkan. Nah ini, jadi jangan berteman dengan orang yang seperti itu, sehingga bertambah gelisah, dia akan bertambah gelisah, terbiasa dengan minimnya kesabaran, menyebabkan diri seorang itu tidak sabar. Karena ciri khas orang yang lemah imannya itu tidak sabaran. Maka ketika berteman dengan orang seperti itu jadi apa? Tidak sabaran. Dan dilupakan dari memperhatikan akibat. Sehingga orang itu tidak terlalu memperhatikan akibatnya. Dengan perbuatan ini akibatnya bagaimana, itu tidak perhatian. Nah, dan tidak ada lawan dari kelemahan kecuali dengan ketegasan dan keteguhan. Jadi harus dengan tegas dan teguh. Ya, harus memiliki kesabaran dan tekad yang kuat. Hadis yang mulia ini atau kaidah ini adalah kaidah yang kokoh dan syarat makna bagimu. Ungkapannya singkat tetapi mengandung kebahagiaan dunia dan akhirat. Masya Allah tadi. Bersemangatlah dalam perkara yang bermanfaat untukmu dan minta pertolongan pada Allah. Ini apa? Mengandung kebahagiaan dunia dan akhirat. Masya Allah. Ya. Subhanallah. Lalu apa hakikat dari perkara yang bermanfaat itu? Apa hakikatnya? Perkara yang bermanfaat, jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terbagi menjadi dua. Perkara yang bermanfaat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, apa kira-kira? Perkara apa? Pertama, perkara
agama. Yang kedua perkara, kalau sudah agama berarti yang satunya apa? Apa? Jangan selain agama. Selain agama apa? Ya. Perkara agama dan perkara dunia. Karena tadi apa? Mengandung kebahagiaan dunia dan akhirat. Maknanya urusannya juga perkara dunia, perkara agama. Bukan melulu agama saja, tetapi juga dunia. Gitu. Seorang hamba membutuhkan keduanya. Coba mana di antara kita yang tidak butuh dua-duanya? Hanya butuh agama saja, tidak butuh dunia. Atau hanya butuh dunia tanpa butuh agama? Mana? Tidak ada. Kita sangat butuh agama dan itu yang paling utama. Tapi jangan lupa kita juga butuh dunia. Untuk menjalankan agama kita membutuhkan dunia juga, ya kan? Seperti itu. Supaya dunia itu bahagia, kita bahagia di kehidupan dunia, kita harus membutuhkan agama. Tidak terlepas, ya. Tidak bisa dilepaskan. Maka dalam Islam itu agama yang paripurna. Tidak boleh dilepaskan antara dunia dan urusan agama. Tidak bisa. Coba mana mau dilepaskan bagaimana? Dipisahkan dari mana? Gak bisa. Dari sisi mana gak bisa. Seorang hamba membutuhkan keduanya, itu membutuhkan perkara agama yang paling utama dan perkara dunia. Tolak ukur kebahagiaan dan taufik bergantung pada yang pertama. Supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, atau sukses dalam perkara agama dan sukses dalam perkara dunia, maka membutuhkan kesungguhan dalam hal-hal yang bermanfaat. Dalam perkara agama kita harus bersungguh-sungguh. Apa? Contohnya Bapak Ibu. Contoh perkara agama. Contoh ibadah, sholat. Maka bersemangatlah dalam mengerjakan sholat. Dunia, contohnya apa? Perkara dunia. Contohnya apa? Mendapatkan apa ya? Kehidupan yang layak. Maka bersemangat gitu. Kemudian hendaknya menempuh sebab-sebabnya. Paham? Ya. Ada sebab-sebabnya supaya kita mendapatkan manfaat atau hal yang bermanfaat dalam perkara agama, ada sebab-sebabnya. Dalam perkara dunia ada sebab-sebabnya. Gitu. Kita menempuh sebab-sebabnya. Ikhtiar. Kemudian serta meminta pertolongan kepada Allah. Ingat, harus kita minta pertolongan kepada Allah. Contoh masalah sholat. Ini perkara agama. Kita harus bersemangat dalam hal yang bermanfaat ini. Maka jangan lupa kita minta pertolongan kepada Allah. Kalau Allah tidak memberikan kekuatan, bisa nggak kita mengerjakan sholat? Tidak bisa. Kita bisa berjalan di sini, harus kita sadari ini adalah pertolongan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau adzan ada lafaz nopo. Kalau adzan itu hayya 'ala shalah, kan dipanggil gitu, hayya 'ala shalah. Jawabannya nopo? Jawabannya kalau mendengar adzan hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, la haula wala quwwata illa billah. Artinya apa? Tidak ada daya dan kekuatan kecuali pertolongan dari Allah. Ayo sholat. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Berarti kita bisa mengerjakan sholat karena kekuatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahami sampai sini gitu? Ya. Siapa yang menggabungkan ketiganya, yaitu sungguh-sungguh menempuh sebab-sebabnya serta minta pertolongan kepada Allah, dia akan meraih keberhasilan. Sebaliknya, siapa yang kehilangan salah satu saja dari tiga hal ini, itu apa tadi? Sungguh-sungguh menempuh sebab-sebabnya dan apa? Minta pertolongan kepada Allah, maka dia kehilangan kebaikan. Seperti itu. Dia akan kehilangan kebaikan sebanding dengan kekurangan itu. Ya. Mendapatkan kekurangan, keburukan. Dia akan kehilangan kebaikan. Ya. Lalu apa kira-kira lawan dari semangat mau berarti? Kalau bersemangat itu mendatangkan kebaikan, maka lawannya apa? Malas. Nah, sebenarnya hadis ini berarti ada pesan tersirat, larangan
malas-malasan. Betul? Itu. Bahkan Nabi itu setiap pagi dan sore ada zikir pagi dan sorenya itu minta perlindungan kepada Allah dari sifat malas. Allahumma inni a'udzubika minal kasal wa su'il kibar. Ya Allah, sesungguhnya aku minta perlindungan kepadamu dari sifat malas. Ya. Jadi sifat malas ini menggerogoti baik dalam hal dunia maupun dalam perkara agama. Malas sholat, malas bekerja, malas belajar, dan seterusnya. Jadi kebalikannya malas, ya, dan salah arah dalam kesungguhan. Jadi selain malas juga ada penyakit yang berikutnya, sungguh-sungguh tapi salah tempat. Ada orang semangat tetapi salah tempat, bersemangat dalam perkara yang tidak bermanfaat. Semangat atau semangat, tetapi semangatnya salah arah, salah jurusan. Gitu. Ya. Apa bahaya dari kemalasan dan salah arah dalam kesungguhan? Yang pertama, orang yang tidak bersungguh-sungguh dan malas tidak akan mendapatkan apapun. Gitu. Mana ada orang malas itu sukses dalam perkara dunia saja? Adakah orang yang malas sukses? Ya, nggak ada, ya kan? Apa ada moto gini? Muda foya-foya, tua kaya raya. Kalau mati masuk surga. Mungkin apa tidak? Tidak mungkin. Tidak mungkin, ya kan? Foya-foya ya nantinya ya alam bisawab. Apakah ada yang sukses dengan foya-foya? Enggak ada. Yang ada apa? Menghabiskan hartanya orang tua. Menghabiskan hartanya orang tua. Harta yang banyak akan habis. Harus sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh. Dan ingat, harus minta pertolongan kepada Allah. Supaya apa? Tidak sombong dengan apa yang dia peroleh. Ini semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemalasan adalah pokok kegagalan dan kerugian. Kan sampai ada paribasa dalam bahasa Indonesia ini. Malas pangkal rajin pangkal kaya. Malas pangkal apa kalau malas? Pak bodoh kali ya. Lupa saya. Tapi kalau rajin pangkal kaya. Nah ini. Jadi malas pangkal gagal. Jadi menyebabkan kegagalan dan kerugian. Seperti itu. Wallahu a'lam. Coba orang yang bisnis kalau malas-malasan ya kalah saing, ya kan? Dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi orang yang bersungguh-sungguh pada hal yang tidak bermanfaat, apalagi mengandung bahaya mudarat, maka hasilnya hanyalah kalau tadi dampak dari malas-malasan, ya kan? Tidak mendapatkan apa-apa, kemudian akhirnya gagal. Lalu bagaimana orang semangat tapi semangatnya salah tempat, ya, bersemangat tapi dalam perkara yang tidak bermanfaat, apalagi bahkan sesuatu yang berbahaya, maka hasilnya hanyalah pertama kekecewaan. Wis semangat tapi salah, akhirnya kecewa, ya, karena dia tidak tahu, berdasarkan ilmu atau tidak terarah, hilangnya kebaikan. Seperti itu. Kemudian munculnya kejahatan dan mudarat. Berapa banyak atau betapa banyak orang yang sangat bersungguh-sungguh pada sesuatu yang sia-sia, namun tidak mendapatkan darinya selain lelah dan sengsara. Makanya di ayat surat Al-Ghasyiyah disebutkan amilatun nasibah. Itu bagi orang yang di dunia beribadah tetapi caranya salah. Sudah capek beramal, ternyata tidak ada gunanya. Amilatun nasibah. Bisa karena tidak ikhlas, bisa karena caranya salah. Caranya tidak mencontoh tuntunan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga dalam perkara duniawi, semangat tapi tidak terarah, tidak berdasarkan bimbingan dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pembahasan berikutnya tentang kunci keberhasilan. Kunci keberhasilan. Ya. Kunci keberhasilan itu ada dua. Ya, ada otan kalihi. Yang pertama mengambil sebab. Kunci keberhasilan itu mengambil sebab. Berarti apa? Menempuh ikhtiar. Berikhtiar mencari sebab. Kemudian yang kedua bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Bergantung kepada Allah atau dengan cara minta pertolongan kepada Allah. Ini kunci keberhasilan.
Gitu. Harus contoh anak sekolah ingin berhasil dalam ujian, maka sebabnya apa? Mengambil sebabnya. Belajar, ya kan, betul? Kemudian minta pertolongan kepada Allah, ya Allah mudahkanlah urusan saya, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Jika seseorang menempuh sebab yang bermanfaat, bersungguh-sungguh mengerjakannya. Yang kedua, kemudian meminta pertolongan hanya kepada Allah, tiga hal ini, maka hasilnya akan sempurna. Supaya berhasil, maka harus menempuh sebab yang bermanfaat. Ini harus kita bersemangat dalam hal yang bermanfaat ini. Sungguh-sungguh dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Ia tidak boleh bersandar pada diri sendiri. Biasanya orang yang bersandar pada diri sendiri semangat, tetapi lupa dia minta pertolongan kepada Allah, bisa jadi dia itu ujub, bangga diri, sombong. Seolah-olah ini semua adalah hasil jeripayahnya saja, tanpa ada unsur pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi harus menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada zikir pagi dan petang juga. Ya Hayyu, apa betul? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatah. Sinten sing hafal? Anda siapa betul? Nah, penting ini hafal dulu. Ya Hayyu ya Qayyum, duhai Allah yang Maha Hayyu, Maha hidup dan Maha berdiri sendiri. Aku minta pertolongan kepadamu. Perbaikilah diriku. Jangan jadikan diriku itu bersandar pada diriku sendiri sekejap mata pun. Subhanallah. Tarfat ain. Jadi itu seperti itu. Harus menggantungkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu kesulitan menjadi ringan, urusan menjadi mudah, dan kebaikan dunia akhirat bisa dia dapatkan. Namun dalam setiap kondisi seseorang tetap membutuhkan pengetahuan tentang mana yang perkara yang bermanfaat, yang layak ya tekuni. Harus kita kaji mana yang bermanfaat, yang mana tidak. Jangan sampai kita bersemangat tapi dalam perkara yang ternyata itu tidak bermanfaat. Gitu. Ya. Seperti itu, wallahu a'lam. Dan disebut bermanfaat apa tidak, itu harus berdasarkan koridor syariat. Gitu. Paham gitu? Jangan sampai melanggar syariat. Nilai-nilai agamanya bagaimana? Gitu. Meskipun dalam perkara agama, nilai-nilai agama bagaimana? Seperti itu. Jangan sampai suatu yang melanggar syariat atau bertentangan dengan syariat Islam. Ya. Kemudian sekarang membahas perkara agama yang bermanfaat. Ya. Kan tadi dua hal perkara, kan ada dua, ya. Perkara agama dan perkara dunia. Sekarang perkara agama yang bermanfaat itu yang bagaimana? Nah, ini kan disebutkan kita harus tahu ilmunya tentang mana yang bermanfaat itu. Sekarang kita masuk pembahasan perkara-perkara yang bermanfaat dalam urusan agama. Dua pokok besarnya, ada dua pokok yang harus kita pahami. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua apa kira-kira? Ini pasangannya ilmu yang bermanfaat apa? Amal soleh. Paham? Jadi secara global perkara agama yang bermanfaat itu dua. Yang pertama ilmu yang bermanfaat. Yang kedua apa? Amal soleh. Jadi fokus dua hal itu, ilmu amal. Maka kita mendapatkan perkara yang bermanfaat dalam masalah agama. Ya. Jadi hadis ini adalah wasiat Nabi SAW dan salah satu sahabatnya. Jadi ini pesannya Nabi, demikian juga sahabat Rasulullah SAW. Di sini ada beberapa nukilan dari ulama kita menjelaskan tentang perkara agama yang bermanfaat. Yang pertama, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kesimpulan dari perkataan beliau, penjelasan beliau menjelaskan bahwa hadis ini mencakup perintah mengambil sebab, sama sebagaimana tadi. Perintah meminta pertolongan kepada Allah dan larangan dari sikap lemah, merasa lemah. Ya. Atau kurang mencari sebab dan tidak bersemangat. Ini larangan. Kita dilarang dari lemah, tidak mencari sebab dan tidak bersemangat. Menurut beliau, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, seluruh agama baik lahir maupun batin, syariat maupun hakikat masuk dalam kandungan hadis yang mulia ini. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala beliau mengatakan, ya, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan atau menjelaskan,
mengenai hadis ini, bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu dari manusia, karena tidak ada jalan selamat dari celaan manusia, tinggalkan pembicaraan mereka tentangmu. Ini perkataan Imam Asy-Syafi'i. Oh, maaf, kita ulang ini. Bersemangatlah terhadap yang bermanfaat untukmu, tinggalkanlah perkataan manusia. Jangan digubris omongan orang. Biasanya orang itu kan menghalang-halangi orang itu sukses ya. Betul betul? Oh, ini seperti itu. Kalau diikutin malah kita jadi down, tidak bersemangat ya. Karena tidak ada jalan keselamatan, karena tidak ada orang yang selamat dari lisan omongan orang lain. Apalagi sekarang ya, di era media sosial itu kan sedikit-sedikit komentar dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya setelah Imam Asy-Syafi'i ada Imam Malik bin Dinar. Kalau ada orang ngomong ini, saya lebih paham terhadap diri saya sendiri. Paham? Gitu. Kalau ini akan tidak berpengaruh insyaallah. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, yang saya ringkas penjelasannya. Beliau menjelaskan bahwasanya hadis ini mencakup perintah mengambil sebab dan tawakal. Barang siapa yang mengambil salah satunya dan meninggalkan lainnya, ia telah keliru. Kelemahan adalah lawan dari kecerdikan. Cerdik dalam bahasa Arab itu disebut dengan al-kais. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah perkataan, al-kais, orang yang cerdik adalah orang mandana nafsahu, orang yang mendekatkan dirinya, wa amila lima ba'dal maut, yaitu orang yang mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Itu orang yang cerdas, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan orang yang lemah, orang yang mengikuti hawa nafsu, gitu. Orang yang mengikuti hawa nafsu dan hanya berangan-angan saja. Jadi orang cerdas adalah orang yang mengoreksi dirinya dan beramal untuk setelah mati. Beramal untuk setelah mati. Orang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsu dan hanya berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perkataan yang berikutnya, Imam Ibnu Rajab, beliau menegaskan, siapa yang meninggalkan, tidak mau meminta pertolongan kepada Allah dan malah menyandarkan diri kepada selain Allah, maka Allah membiarkan. Kemudian Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala suatu ketika menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Yang isinya apa? Jangan engkau meminta pertolongan kepada selain Allah. Niscaya Allah akan menyerahkanmu kepadanya. Gitu. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini perkataan siapa tadi? Hasan Al-Basri kepada Umar bin Abdul Aziz. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap perkara yang bisa membantu kita untuk melakukan ketaatan, itu juga adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun itu adalah dari perkara-perkara yang mubah. Paham? Contoh, kita bisa kuat dalam sholat. Kan kita butuh makan gitu. Maka makannya kita untuk hal itu juga bagian dari ketaatan. Paham? Sampai sini? Nah, Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya engkau tidaklah memberikan nafkah kepada keluargamu yang engkau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan engkau akan mendapatkan derajat yang tinggi. Subhanallah. Sampai satu suap nasi yang engkau letakkan pada mulut istrimu, engkau suapkan, itu bernilai pahala. Paham sampai sini? Ya kan? Menunjukkan hal seperti itu adalah bisa bagian dari ketaatan. Dianggap ketaatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, di sini ada perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan seperti ini, yang maknanya, nilai setiap manusia adalah sesuai dengan apa yang ia pandai melakukannya. Ya, ini. Ya, ini. Bapak Ibu, semua yang disampaikan tadi adalah penjelasan dari bagian pertama hadis ini. Apa tadi? Ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Ya, sedikit lagi kita sampaikan sekarang bagian kedua. Ya.
Maka hendaknya pilihlah apa yang bermanfaat bagi kita. Jangan meletakkan nilai diri kita pada perkara yang rendah. Bersemangat tadi Pak, pada perkara yang rendah. Kemudian jangan meniru-niru kepribadian orang lain dan membunuh bakat kita, karena masing-masing seorang itu punya bakat. Pertanyaan penting sebelum beramal, sebelum memutuskan suatu urusan, tanyakanlah apakah ini bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat, dan tidak membawa mudarat. Harus tanyakan ini manfaat apa tidak. Dalam masalah agama bermanfaat apa tidak, dalam masalah dunia bermanfaat apa tidak, membawa bahaya apa tidak. Jika iya, lakukan, bermanfaat. Jika bermanfaat, lakukan. Namun apakah kita itu mampu melakukannya sendiri? Paham sampai sini? Kita membutuhkan apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi di sana ada bahaya, ada rintangan, ada musuh atau hambatan yang tidak terduga. Maka kita membutuhkan apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sinilah bagian kedua dari kaidah ini, yaitu apa? Ista'in billah wala ta'jiz. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Seperti itu. Karena siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Nah, terakhir ini kita sampaikan 3 hal besar untuk membantu kita bisa memilih perkara yang bermanfaat. Ya kan? Jangan sampai salah arah gitu. Maka ada 3 hal besar. Ya. Yang pertama adalah ilmu. Ya. Dengan ilmu membedakan antara manfaat dan mudarat. Membedakan antara manfaat dan yang lebih bermanfaat. Manfaat tapi ada yang bermanfaat dengan ilmu. Bukan hanya jelek, baik dan buruk, tetapi apa? Yang baik pun akan ketahuan mana yang lebih baik lagi. Gitu. Kemudian termasuk hal ini adalah ilmu syariat dan ilmu dunia sesuai kebutuhan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun." Dan bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Surat Al-Anbiya ayat 7. Ini yang pertama, ilmu. Kemudian yang kedua, musyawarah. Apa? Musyawarah. Berapa banyak atau betapa banyak pendapat yang tampak benar, namun setelah dimusyawarahkan ternyata keliru karena persepsinya hanya pada dirinya sendiri. Kita butuh persepsi orang lain. Itulah manfaatnya musyawarah. Dan tidaklah ada manusia, kata Abu Hurairah, yang paling banyak musyawarah melebihi Rasulullah SAW. Rasulullah, meskipun Rasul suatu ketika juga sering minta pendapat sahabat dan memakai pendapatnya para sahabat. Gitu. Terkadang keliru. Ya. Allah memerintahkan Nabi SAW bermusyawarah agar menjadi teladan. Bahkan paling banyak ini seringkali bermusyawarah. Dikatakan tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah dan tidak akan kecewa orang yang melakukan istikharah. Jadi musyawarah ini sangat penting sekali. Ya. Pada perkara yang besar. Semakin perkara yang besar, maka urgensi dari musyawarah juga semakin penting. Ya. Seperti contohnya dalam perkara yang besar, contohnya pernikahan. Butuhnya musyawarah. Ya. Ini kira-kira calonnya gimana? Seperti baik laki-laki perempuan. Nanti gimana? Ini seperti butuh musyawarah. Kemudian proyek ilmiah. Karena berkaitan dengan ilmu. Jangan sampai nanti menyesatkan umat. Butuh musyawarah. Dikoreksi oleh orang yang lebih ahli dan seterusnya. Ya. Seperti itu. Makanya kalau kuliah ada istilahnya, Pak. Lah Ustaz ini ahlinya nih. Ya, kan butuh orang lain untuk mengoreksi atau misalnya apa? Pembimbing dan seterusnya ya. Ya, karena persepsi dia belum tentu benar itu ya, atau kurang benar dan seterusnya. Ada perlu yang diluruskan atau diperbaiki dan seterusnya. Kemudian usaha perdagangan besar. Mau usaha besar-besaran perlu musyawarah orang yang lebih ahli dan seterusnya. Oh, dari sini dan seterusnya. Jangan sampai nanti rugi dan seterusnya. Ini yang kedua. Dan yang terakhir, mohon Ibu. Yang terakhir adalah menyadari bahwa tidak semua manusia itu sama. Ingat bahwa manusia itu beda-beda. Satu hal ini bisa jadi bermanfaat untuk diri, belum tentu orang lain bermanfaat untuk dirinya. Jadi harus beda-beda. Kenapa? Bakat dan jiwa manusia berbeda-beda. Kullun ya'malu ala syakilati. Katakanlah setiap orang itu beramal dengan syakilati, bakatnya. Kurang lebih maknanya seperti itu. Sesuatu yang bermanfaat bagi seseorang belum tentu bermanfaat bagi orang lain. Ada orang bakatnya ngajar. Tidak cocok kalau dia disuruh misalkan bertani misalkan dan seterusnya ya.
Seperti itu wallahu a'lam. Contoh dalam ibadah, ada yang diberi kekuatan sholat, tetapi tidak untuk puasa. Dia masalah sholat, tetapi kalau masalah puasa lemah dia. Ada yang kuat qiyamul lail, namun tidak kuat membaca Al-Quran yang panjang. Ya, sebagaimana kisah Imam Malik, sebagaimana diriwayatkan bersama Abdullah Al-Umari yang sangat terkenal. Ya. Imam Malik mengatakan, sudah waktu ya, kita singkat saja ya. Intinya adalah Allah membagi-bagi amal sebagaimana membagi-bagi rezeki. Ya. Allah membagi-bagi amal sebagaimana membagi-bagi rezeki. Ada yang dibukakan pintu sholat, tetapi tidak dibukakan pintu puasa. Ada yang dibukakan pintu sedekah, tapi tidak dibukakan pintu puasa. Dan seterusnya. Ada yang dibukakan pintu jihad. Demikian juga menyebarkan ilmu adalah salah satu amal terbaik. Dan kata Imam Malik, aku ridho dengan apa yang Allah bukakan bagiku berupa ilmu. Demikian pula dalam ilmu dunia atau profesi seperti itu. Ya. Nah, karena dalam ilmu agama pun ada orang yang fokus belajar, ada orang yang fokus beramal dan seterusnya. Tidak semua orang cocok pada bidang yang sama. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, qad alima kullu unasin masyrabahum. Setiap kelompok manusia telah mengetahui tempat minum mereka masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena sudah masuk waktu Isya, kita sampaikan kesimpulan atau ringkasan. Ada 4. Kita bacakan secara cepat ya. Yang pertama, kesimpulan yang pertama. Dengan bersungguh-sungguh pada hal yang bermanfaat dan bersandar kepada Allah, menjadi lengkaplah unsur kehidupan bahagia atau kebahagiaan diri seseorang. Akan sempurna kebahagiaan seseorang. Sungguh-sungguh dan bersandar kepada Allah. Yang kedua, tugas kita adalah mengambil sebab atau berikhtiar. Allah yang memberi pertolongan dan taufiknya kepada kita. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, manusia berbeda-beda bakatnya. Keberagaman adalah sudah sunatullah, ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, yang terakhir, jangan membunuh bakatmu dengan meniru orang lain. Dia bakatnya ini, ditirulah sukses itu. Belum tentu bisa, karena bakatnya punya bakat masing-masing seperti itu. Ya. Jenis usaha bisa ditiru, tetapi rezeki tidak bisa ditiru ya kan. Sudah diajari ini cara masaknya seperti ini, belum tentu kalau memang passionnya dia dan rezekinya memang bukan itu ya seperti itu. Jadi seperti itulah ya. Jadi jangan, masing-masing itu punya bakat, maka kembangkan bakatmu, bakat kita, dan tidak perlu kita nyontoh orang lain seperti itu. Ya. Kita belajar pada orang bisa, tetapi tetap kita punya kelebihan kita yang kita harus kuatkan itu, dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Insya Allah ini seperti itu. Paling tidak tadi ada yang nyandel apa? Bersemangat dalam perkara yang bermanfaat dan minta pertolongan kepada Allah, dan jangan lemah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa salam. Akhirul kalam alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.